Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang dalam, yang banyak sekali sama ibu-ibu yang sudah di sini, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk diseminasi budaya positif yang ini pada modul 1.4 program guru penggerak. Dan saya juga mau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita berkumpul di ruangan virtual ini untuk saling berdiskusi dan juga nanti mungkin saling sharing, karena saya di sini bukan ibu di sini, tapi hanya ingin membagikan apa yang saya tahu kepada Bapak dan Ibu di sini. Mungkin kita nanti juga akan sedikit berdiskusi tentang materi-materi yang akan kita lakukan ini. Dan selanjutnya mungkin Rani juga ingin menyampaikan bahwa mungkin ada hal-hal baru nanti akan kita terima, dan ini merupakan sebuah paradigma atau perubahan cara berpikir dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir baru. Jadi mungkin seandainya nanti ada yang berbenturan dengan apa yang kita yakini selama ini, mungkin kita mencoba saja dulu, terima saja dulu, nanti akan kita seleksi dengan apa yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan selawat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan selawat kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaat di sisinya. Sebelumnya Rahmi sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah masuk ke ruangan ini, dan sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama saling belajar pada malam hari ini. Baiklah, sekarang membagikan diseminasi ini. Peran ibu semua, mungkin ada juga ya di antara kita yang sudah tahu ya, karena ini yakin di sini ada juga guru penggerak yang sudah paham dengan apa itu budaya positif. Tetapi nanti mungkin dengan seiring berjalan waktu, karena kita mengulang-ulang apa yang kita tahu, mungkin akan menjadi ilmu kita mungkin akan menjadi bertambah, dan mungkin akan ada juga penguatan kepada kita bersama-sama. Nah, di sini Rami akan membahas tentang jadi sebelum kita mulai, kita mungkin sama-sama tenangkan dulu hati dan pikiran kita. Kalau sekarang Rami yakin kita juga pada hari pertama sekolah, mungkin ada banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan, lalu pikiran-pikiran kita mungkin juga akan bercabang dan berbagi-bagi. Tetapi sebelum itu, kita mungkin untuk menyerap materi ini, kita terlebih dahulu sama-sama saling menenangkan hati dan pikiran kita, lalu kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Dan mari kita sama-sama hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih kita. Nah, mungkin kita bisa tarik nafas ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah untuk mengetahui konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon, dan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengetahui konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu restitusi dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan mampu membuat keyakinan kelas bersama murid. Lalu nanti Bapak Ibu juga akan mengetahui percakapan yang memberdayakan melalui segitiga restitusi dan penerapannya dalam konsep
ekosistem sekolah yang aman serta berpihak pada murid. Nah, sekarang kita akan melakukan ya Bapak dan Ibu. Ini adalah kegiatan cobalah buka namanya. Jadi ini mungkin karena kita online ya, karena kalau kita misalnya tatap muka langsung, ini mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, tapi karena kita ini online, jadi Rami cuma pengen minta salah satu dari teman-teman di sini untuk berpartisipasi. Jadi kita itu mensimulasikannya berdua saja. Misalnya Rahmi dengan ada salah satu teman yang di sini gitu. Kira-kira ada nggak yang mau yang mau menjadi teman Rahmi di sini untuk kegiatan cobalah buka ini. Jadi nanti kita Rahmi misalnya jadi guru A, ibu di sini adalah guru B-nya gitu. Mungkin boleh minta bantuannya. Dia boleh Bu ya? Maaf Bu Rami, lagi keadaan kondisi darurat. Mungkin Bu yang lain dulu. Ya. Siapa ya yang mau ya? Ibu Rini boleh Bu Rini? Bu Rini? Halo Bu Rami. Bu Rami, Bu Rini, boleh bantu Rami Bu Rini? Kita melakukan kegiatan cobalah buka ini Bu Rini. Bentar. Bu Rini. Iya. Iya Bu Rami. Ya, kita melakukan kegiatan ini Bu Rini. Karena kan sebenarnya ini kita harus bersama-sama, tapi karena sekarang ini kita daring kan, jadi mungkin tidak bisa kita melakukannya bersama-sama. Kita nih. Bu Rini jadi guru A dan nanti Rami jadi guru B-nya ya. Ya, caranya gimana Bu Rami? Ini Bu Rini. Sekarang coba Bu Rini kepalkan tangan Bu Rini. Ya, seperti ini. Coba ya, Bu Rini bayangkan di tangan Bu Rini itu ada sesuatu benda yang sangat berharga Bu Rini. Jadi benda ini tuh harus Bu Rini jaga sekuat tenaga Bu Rini. Karena menurut Bu Rini benda itu adalah sangat penting untuk diri Bu Rini. Nah, sudah Bu Rini? Sudah. Oke, sekarang Rami mencoba membujuk Bu Rini ya. Ya, Bu baik. Rini, tolong tangannya Bu. Enggak mau Bu Rami. Ya mau lah Bu Rini. Rami pengen lihat apa isi tangannya Bu Rini itu Bu Rini. Bu Rini, boleh kan Bu Rini? Mau lihat isi tangannya Bu Rini? Ya, gimana ya? Nanti Rami kasih Bu Rini uang ya Bu Rini. Nanti dikasih hadiah Bu Rini, mau enggak? Ya Bu Rini, nggak mau ya? Nggak mau Bu Rami. Gimana sih Bu Rini ini? Kok nggak mau ya? Masa sih buka tangan? Tolonglah Bu Rini, masa ya Bu Rini kayak gitu sama Rami Bu Rini? Ini penting loh Bu Rami. Nggak boleh dibuka sembarangan. Aduh Bu Rini kayak gitu ya, masa ya kita sudah lama berteman kok kayak gitu sih Bu Rini? Ya udahlah Bu Rini kalau kayak gitu, kita nggak usah aja berteman Bu Rini. Oke, terima kasih Bu Rini. Iya. Sudah mau ikut mensimulasikannya Bu Rini. Oke. Keren. Terima kasih. Ternyata Bu Rini nggak mau ya membuka kepalan tangannya. Nah, Bu Rini. Jadi tadi tuh mungkin Ibu Rini tidak mau membuka kepalan tangannya karena apa tuh Bu Rini? Apa alasannya Bu Rini? Kenapa nggak mau buka kepalan tangannya? Karena yang ada dalam kepalan tangan itu sesuatu yang sangat rahasia. Kalau dibuka mungkin saja nanti itu ada efeknya, mungkin bisa negatif, mungkin orang menanggapi mungkin bisa negatif atau mungkin bisa positif seperti itu. Karena pandangan orang tidak akan sama. Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi Bu Rini
apa namanya, tidak membuka telapak tangan itu dia karena apa tadi Bu ini? Bisa diulangi, Bu? Ya, tadi alasannya kenapa Bu ini? Kenapa nggak mau tangannya? Karena ada sesuatu yang sangat rahasia. Ya, walaupun saya ancam tadi Bu ini nggak mau juga ya? Ya, karena sesuatu itu nggak berhak dikasih tahu ke yang lain, Bu Rahmi. Oke, makasih Bu Rini. Berarti Bu Rini nggak masalah, nggak takut ya karena diancam walaupun atau dibujuk juga tadi juga nggak mau ya, dikasih hadiah juga nggak mau ya. Iya. Nah, jadi dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita Bu ini? Ya, diri kita sendiri, Bu Rahmi. Iya, berarti kontrol itu di diri kita ya. Bersedia atau tidaknya berarti ada di diri kita. Baik, terima kasih Bu Rini. Nah, jadi tadi kita sudah mensimulasikan ya Bapak Ibu semua di sini bagaimana bahwa setiap kontrol itu apapun yang kita yakini kalau kita nggak mau itu akan tahankannya. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita sebenarnya. Nah, ada juga mungkin motivasi orang kenapa dia mau membuka tangannya. Mungkin dia buka tangannya itu karena dia mungkin takut. Takut kenapa? Karena takut diancam atau karena takut dihukum. Nah, jadi sebenarnya orang yang kadang yang mau membuka tangannya itu sebenarnya juga yang mungkin dia punya benda harga ini, tapi benda ini sebenarnya dia tidak mau orang tahu, tapi karena dia takut diancam, ada juga orang yang membukanya. Tapi sebenarnya kontrol itu hanya ada pada diri orang masing-masing. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang dijelaskan di dalam teori kontrol sebenarnya. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya teori kontrol ini. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung kepada diri kita sendiri atau sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau mungkin ada orang yang mau membuka tangannya karena dia butuh uang misalnya, dia kebutuhan dasarnya mungkin dia sedang mempertahankan kebutuhan dasarnya dia karena dia butuh uang gitu. Nah, atau mungkin karena ada juga yang mau misalnya. Kalau tadi Bu Rini nggak mau karena dia yakin ini nggak mungkin ini punya saya, nggak mungkin saya kasih ke orang lain. Jadi itu Bu Rini. Nah, itu berdasarkan dari kebutuhan dasar kita masing-masing. Jadi ketika kita dikontrolnya bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari kontrol atau kebutuhan dasar kita masing-masing. Nah, baik teman-teman semua, di sini ada perubahan paradigma. Lalu ada paradigma stimulus respon dan lawan teori kontrol. Jadi yang selama ini kita pakai itu adalah paradigma stimulus respon. Nah, sekarang lahirlah namanya teori kontrol. Teori kontrol ini dikembangkan oleh psikiater atau beliau juga pendidik namanya Dr. William Glasser. Dalam teori ini berkembang dinamakan dengan teori choice, yaitu dalam teori ini dalam teori kontrol ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna mengontrol. Nah, makna mengontrol di sini, nah di sini dia ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita kan beranggapan kita bisa sih mengontrol murid. Sebenarnya itu kalau menurut teori kontrol itu tidak benar. Sama dengan yang kita lakukan dengan Bu ini tadi itu yang megang kontrol dirinya gitu. Jadi ketika ada murid yang mau ketika kita kontrol, berarti murid itu dia mungkin karena dia menghindari rasa takut atau mungkin menghindari dihukum, makanya dia mau dikontrol gitu. Nah, itu menurut William Glasser ya, bahwa pertama itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini maksudnya begini. Kita mau ngasih nasihat sama anak-anak nih ya. Kita kasih pandang lebar nasihat. Bisa jadi anak itu menurut dengan nasihat apa yang kita berikan. Tetapi belum tentu, kadang-kadang dia ketika memberi nasihat itu kadang-kadang dia di depan kita iya, di belakang kita tidak. Atau bisa jadi dia nasihat itu tidak bertahan lama di dia. Atau bisa jadi ketika kita memberi nasihat dia melakukan sesuatu, tetapi ketika kita tidak memberi nasihat
dia tidak mampu untuk melakukan yang terbaik itu. Jadi dia tidak mampu, dia tergantung juga kepada nasihat yang kita berikan gitu. Nah, lalu ada lagi teori kontrol ini mengatakan bahwa ilusi bahwa membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, kita kan banyak ya lakukan ini di sekolah. Misalnya kita kasih ceramah. Kalian kalau sering terlambat berarti kalian sekolah ini. Kalian sudah mengkhianati orang tua kalian. Orang tua kalian sudah menyekolahkan kalian di sini. Berarti kalian akan menjadi anak durhaka misalnya. Dia Bu Anissa. Nah, itu kan kita sebenarnya kita mengkritik itu sebenarnya ya. Mengatakan kepada anak bahwa nanti kalau kamu seperti ini orang tuamu akan kecewa. Kalau tidak kamu akan menjadi anak durhaka. Nah, sebenarnya itu kritik itu sebenarnya tidak menguatkan karakter murid, tetapi akan membuat murid anak-anak itu menjadi pribadi yang dirinya itu tidak mandiri. Nah, jadi anak-anak itu akan membangun rasa bersalah di dalam dirinya, bahwa bukan dia patuh bukan berdasarkan karena dia itu tahu bahasa itu benar, tapi dia patuh karena dia merasa bersalah dalam dirinya, lalu akan muncul, kalau itu lakukan terus-menerus maka akan muncul citra negatif terhadap dirinya. Dia menganggap bahwa saya ini memang orang tidak mampu, saya ini orang memang tidak orang yang berbalas budi kepada orang tua saya. Itu yang akan tertanam di diri anak murid kita kalau kita terus melakukan kontrol membuat rasa bersalah. Lalu ada lagi yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, sebenarnya kita kan dipaksa dulu baru terbiasa. Nah, itu selama ini kita lakukan di sekolah atau mungkin kepada anak-anak kita. Karena kalau tidak dipaksa dia tidak akan mau gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi lebih mendalam ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke sini. Ini tadi ya keterangan tadi, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ini sudah juga kita jelaskan bahwa sebenarnya kita lakukan penguatan positif itu bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sang guru. Membuat orang merasa bersalah, mendapat masukan karakter. Padahal itu akan menciptakan identitas gagal dan anak-anak merasa dirinya itu mendapatkan citra yang negatif terhadap dirinya. Lalu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal perilaku memaksa yang terus-menerus dilakukan dalam jangka waktu panjang akan membentuk hubungan permusuhan dan mungkin juga anak-anak ini akan marah. Jadi tidak respect yang kawan itu. Nah itu. Nah jadi bagaimana seharusnya dari kita berubah itu menurut Stephen Covey ini, menurut para ahlinya juga, bahwa bagaimana caranya kita mengubah itu gitu. Cara mengubah stimulus respon itu kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kata Stephen Covey ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan berpikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, atau ubahlah paradigma Anda. Nah, bagaimana? Nah, di sini dia teorinya. Di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, yang biasa kita gunakan di stimulus respon ini. Ini nama Dek, besok pitung Dek. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan. Apa sih yang menjadi faktor minum ayah, guys? Nah, menurut halo Ibu, ini bocor Bu Lydia. Nah, lalu ada lagi perilaku buruk. Kalau menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada tujuan perilaku itu. Jadi awak mencari lihat, ketika anak bersalah langsung kita adjustment gini. Padahal sebenarnya ada tujuan yang dilakukannya dengan apa yang dilakukan. Lalu kita bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu ada juga pemaksaan.
pemaksaan, ada juga pemaksaan, ada juga pada saat bujukan gagal. Berarti kalau awak tidak bisa memasuk orang kalau tidak bisa memujuk orang berarti awak pasu lah. Nah, itu kalau teori respon. Tapi kalau teori kontrol itu dia berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru bagi orang lain. Lalu teori stimulus respon ini model berpikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya yaitu berpikir menang-menang. Jadi nanti ini akan kita bahas lagi ya. Ini baru kenapa sih, apa sih maksudnya? Nah, gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita melihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kita bertanya nih, bagaimana caranya menerapkan disiplin di sekolah kalau seperti itu caranya, gitu kan? Nah, kalau nak dulu dia awak magiasi ke murid, bagaimana caranya gitu? Anak boleh lah awak magia arahan ke murid, bagaimana murid bisa jadi teratur, gitu kan? Nah, di sini kita lihat dulu dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan ada? Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu makna kata disiplin. Sekarang teman-teman di sini kira tahu enggak apa itu makna disiplin? Silakan ditulis di kolom chat ya, atau langsung bersuara aja ya, karena Nami nggak bisa nih menengok kolom chatnya, karena ini tadi salah share caranya tadi nanti. Kawan-kawan, menurut teman-teman di sini apa kira-kira makna kata disiplin? Silakan Ibu Anissa, masih ada Bu Anissa? Halo Bu Rami, masih. Ya, menurut Bu Anissa disiplin itu apa Bu Anissa? Oke Bu Rami, kalau menurut saya disiplin itu dapat melakukan apa yang sudah dia susun sebelumnya. Dapat melakukan apa yang dia susun sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Yang lain ada yang mau berpendapat? Saya Kak. Ya, Lid. Disiplin maksudnya seseorang itu bekerja sesuai jadwal supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan optimal, Kak. Oh, setiap orang melakukan kerjanya dengan sesuai jadwal supaya dia bisa melakukannya secara optimal. Terima kasih Lydia. Lanjut, ada lagi yang mau berpendapat? Eka Bu, izin. Ya, silakan Eka. Kalau menurut Eka, disiplin itu mentaati peraturan, Bu. Oke, Kak. Mentaati peraturan yang ada. Mentaati peraturan yang ada. Oke, terima kasih Eka. Ada lagi yang lain? Kalau enggak, kita lanjut ya. Baik. Nah, sini tadi sebenarnya mungkin kalau kita tanya ya ke banyak orang gitu, bahwa orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib atau teratur atau patuh. Nah, kita juga sering menghubungkan disiplin itu dengan hukuman gitu. Padahal sesungguhnya karena itu berbeda. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Namun kebanyakan kita mengatakan bahwa disiplin itu berubah makna menjadi sesuatu harus terjadi kepada orang lain. Sesuatu orang-orang harus patuh kepada kita. Orang-orang harus patuh gitu. Nah, dan kebanyakan disiplin ini dikaitkan dengan apa? Dengan sesuatu yang menyakitkan, membuat orang tidak nyaman gitu. Jadi disiplin tuh kalau nggak mau dia disiplin hukum. Ya kebanyakan seperti itu jadinya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sebenarnya disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja.
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau tidak bisa mengatur diri sendiri, berarti boleh orang lain mengatur kita, tetapi harus dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini disiplin menurut Diana Gosen. Ini gimana nih? Sebentar ya teman-teman, kami stop dulu ya sharingnya ya. Karena tidak bisa melihat wajah ibu-ibu di sini. Dimasukkan ke dalam apa dulu? Ke Google Drive dulu. Pendengar yang baik. Iyo, yang lain pendengar yang baik yo. Siap. Mbak A. Maunya Bu Lia. Halo. Lanjut ya. Nah, teman-teman semua, di sini menurut Diana Gosen bahwa disiplin itu seseorang harus paham betul dengan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, lalu kesimpulannya disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai prinsip ya yang dianut oleh seorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal itu? Bahwa nilai-nilai ini yang dihargai atau disepakati bersama sebagai nilai positif dari setiap individu, suku, agama, ras, bahasa, dan latar belakang. Nah, ini contohnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini dari profil pelajar Pancasila, itu ada nilai kebajikan universalnya, yaitu beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah, lalu ada juga program PYP ini, kalau nggak salah ini programnya sekolah programnya sekolah Cikal ini. Dia ada toleransi di sana nilai-nilai kebajikannya. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu dari sini ada juga dari hidup life skill, katanya dia dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya, ada itu nilai-nilai kebajikan universal yang dianut oleh beberapa institusi dan organisasi. Dan kita sebenarnya, misalnya sekolah kita juga bisa sebenarnya akan membuat nilai-nilai keyakinan universal ini berdasarkan kesepakatan kita bersama. Nanti kita akan bahas ya tentang itu. Nah, lalu ini yang lain tadi ada di lembaga lain, ada 7 Essential Virtues atau Building Moral Intelligence. Ada empati, suara hati. Nah, ini banyak nih. Ini juga nih ada nilai-nilai kebajikan universal dari The Virtual Project. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lanjut aja ya. Ini dia juga dari Indonesia Heritage Foundation. Ini yang dibikinnya bersama-sama di instansinya tentang nilai-nilai kebajikan yang disepakatinya bersama dengan instansinya, dengan seluruh guru dan seluruh murid-muridnya. Nah, lalu kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lalu teori restitusi. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari orang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang? Nah, itu sebenarnya akan pernah kita rasakan sebenarnya. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, karena ingin takut dihukum, karena ingin dipuji orang. Pasti kita semua pasti pernah melakukan itu. Nah, lalu kita bertanya lagi,
Nah, ini pertanyaan kepada diri kita sendiri ya sebenarnya. Ini kepada ibu. Nah, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah kita akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Nah, ini bagaimana ini sebenarnya? Ibu-ibu di sini gimana? Seandainya kepala sekolah kita tidak marah kita datang terlambat, apakah atau tidak adanya di sekolah tidak ada aturan? Nah, ada aturan caklah di sekolah tuh. Apakah kita masih bisa datang tepat waktu ke sekolah walaupun tidak ada aturan? Nggak ada per sekolah ke berang kawak tuh. Nah, ya gimana ini Ibu Anissa? Bu Anissa gimana Bu Anissa? Eka ada juga di sini enggak? Banyak yang lain-lain. Bu Deviul ada juga. Kalau menurut saya Bu Rami, kalau kita sudah dibebankan tugas, ada atau tidak ada kepala sekolah, tugas kita datang hari itu ya kita jalani tepat waktu. Misalnya kita mengajar pagi, ya datanya pagi lah. Begitu Bu Rami. Oke, terima kasih Bu Anissa. Nah, jadi 3 teori motivasi sebenarnya. Nah, ini tadi kita akan bahas nanti apa yang disampaikan Ibu Anissa tadi. Yang pertama, teori motivasi itu pertama ada teori motivasi eksternal, yaitu bertahannya jangka pendek. Bagaimana teori ini? Ini teorinya yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada orang yang melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman, karena ingin menghindari rasa sakit. Nah, teori ini sebenarnya adalah teori yang paling rendah, motivasi yang paling rendah dari perilaku manusia. Dia datang melakukan sesuatu karena takut saja, karena takut dihukum gitu. Nah, ada lagi yang kedua yaitu motivasi juga eksternal dari orang lain. Nah, seperti apa? Dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan dia. Kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Nanti kalau saya rajin, saya nanti dikasih hadiah. Nah, itu adalah teori tingkatan paling rendahnya gitu. Dia melakukan sesuatu karena ingin dapat imbalan, karena ingin dipuji. Nah, kedua motivasi tadi sebenarnya adalah motivasi eksternal yang bertahan jangka pendek. Jadi tahannya itu jangka pendek sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Anissa tadi, beliau itu Ibu Anissa, enggak ada aturan, enggak ada apa, yang penting awak datang ke sekolah itu karena itu tanggung jawab awak gitu. Nah, di situ berarti motivasi yang muncul dari Ibu Anissa itu adalah motivasi internal dari sendiri sebenarnya. Dan apa kaitannya tadi dengan keyakinan Ibu Anissa tadi, kebajikan universal tadi? Ibu Anissa mungkin yakin bahwa kalau awak datang ke waktu ini memang itu tugas awak gitu. Berarti kebajikan universal yang Ibu Anissa itu adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab mungkin kepada siapa? Kepada Tuhan bisa jadi. Nah, karena itu bukan karena dari orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 macam. Dan teori motivasi yang ketiga ini adalah teori motivasi yang berdasarkan pada kebajikan universal. Tadi yang kita bahas sebelum ini. Nah, itu. Lanjut ya. Lalu pertanyaan reflektif lagi. Menurut Bapak Ibu di sini, ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Mungkin yang mau berpendapat. Izin jawab, Bu. Ya, Eka, silakan. Mungkin motivasi eksternal mungkin, Bu. Karena kalau ini pengalaman, kalau di tempat saya mengajar, khususnya mungkin ya Bu, murid saya, biasanya kalau melakukan sesuatu peraturan atau apa itu lebih semangat kalau diberi imbalan. Jadi ibaratnya hanya mengejar imbalan dan pujian dari guru. Seperti itu kira-kira Ibu. Jadi motivasi eksternal, Bu. Berarti menurut Eka motivasi yang apa tadi Kak di sekolah kita Kak? Yang kebanyakan murid-murid kita Kak? Eksternal ya, karena takut dihukum. Kemudian karena imbalan, reward, atau karena pujian, Bu. Iya. Biasanya lebih semangat tuh, Bu. Ya.
Baik Bu Eka, terima kasih ya tadi sudah menanggapi ya bahwa murid-murid kita di sekolah itu kebanyakan motivasinya motivasi internal ya, yang dari luar. Dia takut dihukum atau karena pengen mengharapkan imbalan, itu yang banyak terjadi di sekolah kita. Kita lanjut bahwa jadi ini kita strategi kita mendisiplinkan murid itu seperti apa. Nah, ini apakah kita sering menghukum dalam mendisiplinkannya atau kita anak-anak itu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita akan lihat ya, selama ini kita mendisiplinkan murid itu seperti apa, memberikan motivasi ke murid seperti apa caranya kita. Nah, dan seperti apa hasilnya perilaku kita, murid-murid kita. Nah, jadi ada teori namanya, ada juga namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada ini adalah dia tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ketika membuat aturan dari hukuman ini. Itu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Nah, itu hukuman. Lalu konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya di sini. Dan guru selalu berusaha memonitor murid. Lanjut aja ya, tidak usah dibahas terlalu dalam karena nanti lama jadinya. Lalu nanti restitusi. Nah, proses inilah menciptakan kondisi murid kita untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif untuk mengajarkan murid dalam mencari solusi sendiri. Jadi di sini murid-murid diajak untuk mencari sendiri dari permasalahannya. Nanti kita akan belajar bagaimana teknik restitusi ini. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk dulu ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita lihat jawabannya di sini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Bapak Ibu di sini, kenapa kita pakai helm kalau naik motor? Supaya aman, Bu Rahmi. Supaya aman, Bu. Ya. Nilai-nilai keamanan. Mana lagi Bu ini? Ya, nilai-nilai keamanan, juga kesehatan. Kalau sekiranya nanti kita jatuh, kepala aman, itu yang pertama. Yang kedua lagi nilai-nilai kesehatan, mungkin debu nggak bisa langsung masuk ke mata, itu misalnya. Ya, seperti itu Bu Rami. Nah, jadi kita memakai helm itu untuk supaya menjaga keamanan, juga bisa untuk menjaga kesehatan kita supaya debu tidak masuk. Itu kan keyakinan itu tuh kan seluruh tahu gitu. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, memang itu gitu. Lalu ada lagi nih, mengapa kita memakai peraturan tentang tidak boleh merokok atau minum minuman keras? Karena nilai yang kita yakini di sini. Mungkin sama Bu Rami, nilai-nilai kesehatan. Iya Bu, ini nilai-nilai kesehatan. Jadi ini sebenarnya sama seluruh ras, seluruh suku ini tahu sebenarnya ini. Jadi aturan itulah yang dinamakan tadi dengan keyakinan tadi itu. Yakin awak pas itu tuh memang itu bantuan. Yakin bahwa itu memang nilai-nilai itu tuh memang awak yang mendasari perilaku awak itu. Nah, itulah namanya dengan keyakinan tadi. Nah, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai itu tuh awak yakin jalannya. Nggak ada bedanya karena suku, negara atau apapun. Lalu menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi itu tuh yakin itu motivasinya dari nilai-nilai intrinsik dalam diri sendiri. Nah, lalu pembentukan keyakinan kelas. Ini bagaimana caranya kita membentuk keyakinan kelas? Nah, jadi di kelas itu ada keyakinan, bukan peraturan lagi. Kita bikin keyakinan. Keyakinan itu sebenarnya bersifat abstrak, lebih rinci dan lebih konkret dia. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak pada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, lebih konkret. Tapi kalau keyakinan itu abstrak sifatnya. Nah, lalu keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu
kegiatan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, semuanya positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut, nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan ini kata-katanya selalu kembalikan. Kalau keyakinan itu berarti keyakinan itu tanggung jawab. Berarti kalau orang yang mengembalikan buku ke tempatnya berarti orang itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, misalnya ini lagi, kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan itu sebenarnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, itu kalau keyakinan. Nah, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu tuh sebenarnya kalau keyakinan menghargai orang lain, berkomitmen kepada tujuan. Nah, seperti kata Bu Anissa tadi kan, nah, kita tuh berkomitmen dengan tugas kita, kan tugas awak itu. Ya awak datang tepat waktu walaupun tidak ada aturan, tidak ada gimana itu segala macam. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini sama juga dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kita itu yakin bahwa menghindari narkoba maka awak akan sehat. Nah, itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Itu bedanya ya. Lalu di sini lanjut. Nah, prosedur membuat keyakinan kelas. Caranya yang bisa murid-murid kita diajak bercurah pendapat. Misalnya awak ajak ini pakai stick note. Coba kamu tulis di sini apa yang peraturan yang akan kamu apa keyakinan yang akan kita buat bersama-sama. Tidak masalah nanti ditulisnya dan anak kayak pakai kata stick note. Lalu mungkin akan banyak bahasa-bahasa yang rancu nantinya. Misalnya bahasa-bahasa yang negatif. Misalnya jangan berlari di koridor, jangan makan berdiri, kan itu kan bahasa-bahasa anak-anak tuh. Atau jangan dilarang mengganggu teman. Tidak boleh terlambat. Nah, kan bahasa yang sering muncul di anak-anak. Kata-kata negatif itu kita ubah jadi positif. Misalnya kalau dilarang makan berdiri misalnya kan, diubah jadi makan di duduk misalnya. Atau dilarang mengganggu teman katanya kan kita ubah saling menyayangi teman. Jadi tukar bahasa itu dengan bahasa-bahasa negatif. Jangan berlari di kelas berarti berjalanlah di kelas. Nah, itu. Jadi bahasa apa tadi anak-anak yang apa tuh yang negatif itu kalimat negatif itu kita ubah jadi kalimat positif. Lalu nanti selanjutnya warga anak-anak itu misalnya kan sudah dikumpulkan kan kita sudah kerucutkan nanti misalnya berjalannya di atas kelas berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, itu kan bisa kita kelompokkan. Berarti kalau kata-kata itu tuh kita kelompokkan dia menjadi satu keyakinan. Berarti kalau mendengarkan guru datang tepat waktu berarti itu keyakinannya adalah saling menghormati. Nah, atau nilai kebajikannya hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan ke daftar untuk disepakati. Keyakinan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan dan keyakinan di sekolah atau di kelas. Nah, ini nanti kita dari peraturan-peraturan atau dari misalnya kesepakatan, berarti kesepakatan baru kalau ubah jadi keyakinan ini bentuk cara mengubahnya. Kita lanjut ya, kita agak cepat dengan waktunya. Ini sebenarnya masih banyak juga. Nah, ini ada prosedur membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita tinjau ulang keyakinan sekolah kita secara bersama-sama. Setelah beberapa disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka butir pernyataan keyakinan itu akan berkurang ya, akan berkurang ya nanti. Lalu jangan terlalu banyak supaya murid-murid kita itu tidak mengingatnya. Nah, setiap warga sekolah nanti boleh untuk meninjau kembali atau merevisi ulang apakah keyakinan ini tuh masih efektif atau tidak. Nah, gitu. Lalu keyakinan ini kita tempatkan di tempat-tempat yang mudah kita lihat oleh warga seluruh kelas, seluruh sekolah. Nah, ini contoh-contohnya keyakinan kelasnya. Ada ini kelas 1 nih, murid kelas 1, ini murid kelas 5 ini. Nah, katanya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri baik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu kelas 7 SMP nih, katanya hormat. Ini nilai keyakinannya hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini. Kita lanjut ya. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini kalau kita nanti bikin keyakinan kelas, ada lagi kegiatan pendalaman sepertinya. Sebenarnya ada berbentuk tabel T, ada juga
tabel T, satu lagi ada lagi caranya ini tabel Y. Jadi ini tidak perlu kita bahas malam ini karena ini panjang nih. Kita nanti bisa saja kita bikin keyakinan kelas itu udah luar biasa itu ya. Nah, karena ini adalah tabel T dan tabel Y ini bagaimana kita itu melihat keyakinan kelas itu kita dalami. Akhirnya memang menjadi budaya di sekolah kita gitu. Jadi di tabel ini ada lagi 10 tugas murid ini sampai kita itu bisa bikin tugas guru adalah mengajar. Nah, tugas guru bukan menyakiti atau disakiti. Tugas guru bukan memaksa murid. Nah, sampai bisa kita bikin seperti itu keyakinan kita di kelas itu. Nah, itu begitulah pentingnya untuk menanamkan budaya positif di sekolah itu. Ini waktunya kalau kita bikin atau kalau kita laksanakan ini bisa 1 minggu pertama itu mungkin kita bisa kita untuk ini. Terus kita dalam perjalanan waktu kita juga akan tinjau terus ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini teori kebutuhan dasar manusia. Sekarang ini ternyata perilaku seorang itu didasari oleh teori kebutuhan dasarnya. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu apa? Gitu. Ada survival, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, mana ini? Nah, kita kalau ini survival tadi itu bertahan hidup. Kita itu semua orang kebutuhan dasar bertahan hidup. Selamat datang Ibu Dani, makasih sudah hadir ya Bu Dani. Nah, misalnya makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Itu semua orang punya kebutuhan dasar itu. Lalu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan rasa diterima. Nah, lalu kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mengendalikan. Lalu kesenangan, dia suka bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, coba kita lihat kasus ini. Semua orang, mereka itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila orang tersebut tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada contoh kasusnya di sini, ibu-ibu semua. Ini ada kasus Ibu Ani. Bu Ani guru kelas D di SMP 2 Lengayan. Bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Anak-anak lain datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi Agus Kuacuk meminta bekal kawannya dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan itu? Nah, kalau ibu-ibu nampak anak murid suka minta makanan kawannya, suka malak kawan, apa yang lakukan biasanya? Nah, kalau di disiplin positif ibu-ibu semua, kita akan mencari dulu sudut pandang orang itu melakukan itu apa. Gitu. Yang pertama, awak bertanya ke Agus dulu. Nah, apabila jawaban Agus itu karena dia lapar, berarti itu sedang memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Setiap manusia punya kebutuhan dasar hidup. Karena mampu orang menahan lapar. Akhirnya dia minta makan. Mungkin lagi orang tuanya belanja sekolah do. Nah, akhirnya dia minta kalau minta makanan itu. Lalu kalau jawabannya itu senang, berarti dia itu senang aja melihat temannya, Bu. Ketika teman saya kesal, lalu saya bahagia melihatnya. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan cinta kasih sayangnya. Jadi dia pengen diperhatikan sebenarnya. Lalu jika jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut kepada dia, itu artinya si Agus ini sedang memenuhi kebutuhan penguasaannya, kemampuannya, bahasanya berkuasa. Nah, setiap manusia punya kebutuhan itu. Lalu jika Agus dia mengatakan bahwa dia itu bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, kebutuhan itu yang sedang
sebenarnya. Nah, lalu ada lagi jika Agus hanya iseng aja, mungkin senang menikmati wajah temannya yang kesal, maka kebutuhan Agus itu adalah kebutuhan, dia itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, tapi dengan cara tadi, dengan cara yang tidak bagus. Nah, disinilah posisi kita kontrol sebagai guru sebenarnya. Bagaimana supaya tindakan itu tuh tidak terus berlanjut. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada guru yang penghukum. Lalu ada guru yang pembuat rasa bersalah. Lalu ada guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, seperti apa guru yang penghukum? Nah, ini biasanya dia katakan begini. Misalnya ada siswa yang datang terlambat. Dia mengatakan begini. Hormat pada bendera ya selama 1 jam. Nah, kalau itu yang dikatakan guru itu adalah tipe guru yang sebagai hukum. Kalau dia berkata bahwa sudah beberapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, maka itu guru itu adalah tipe guru pembuat rasa bersalah. Lalu ada juga, ayo dong ikuti aturan ibu. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja, ibu tidak, nanti kamu jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini dia adalah tipe guru sebagai. Nah, lanjut ini ada lagi. Jika kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kamu beli buku 3 buah ya, bayar denda. Kalau kamu mengulangi lagi. Ini adalah tipe guru pemantau. Lalu bagaimana tipe guru yang ini? Dia akan bertanya, kalau ada yang melenceng, ada terlambat datang ke sekolah itu gini. Apa yang kamu tahu tentang kesalahan kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dia bertanya, bukan menghakimi langsung. Nah, itulah tipe guru manajer tadi. Karena dia paham sudut pandang dia orang melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya. Ada sudut pandang yang berbeda ketika orang itu melakukan sesuatu. Nah, makanya dia bertanya, bukan langsung menghakimi. Nah, itulah tipe guru yang manajer. Nah, kita lanjut. Ini banyak penjelasannya di sini sebenarnya. Kalau guru yang berkata, ya, Irit. Izin bertanya boleh? Ya, silakan Ibu Lydia. Kalau dari 5 posisi kontrol itu yang baik kan manajer Kak sama dengan teman. Nah, Tapi lebih baik mana Kak antara manajer dengan teman Kak? Mohon pencerahannya Kak. Makasih. makasih Lydia. Baik, Lid. Nah, di sini sebenarnya Lid, sebagai guru, sebagai manajer, kita dianjurkan untuk memilih posisi kita itu sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai teman, sebenarnya anak-anak itu akan tergantung kepada kita. Jadi kalau seandainya kita tidak marah kepada anak itu, mereka tuh marah juga kepada kita. Oh, ternyata ibu ini seperti ini ya. Saya kira selama ini ibu ini baik sama saya, ternyata sekarang seperti ini gitu. Jadi kalau kita berposisi sebagai teman sebenarnya itu sebenarnya kurang baik juga ya. Karena kita itu menganggap ini tolong bantu ibu ya. Nah, ini menciptakan anak-anak itu ketergantungan kepada kita. Jadi ketika kita tidak mau lagi membantu dia, ada sesuatu misalnya yang tidak bisa, akhirnya dia itu kecewa kepada kita. Nah, dia merasa kecewa karena selama ini dia menganggap itu temannya, dia tidak bisa lagi menjadi teman, akhirnya dia kecewa. Nah, sebenarnya yang paling baik itu sebenarnya tipe manajer dia. Tetapi kadang-kadang kita juga kadang-kadang kita juga punya ganda sebenarnya. Kadang-kadang kita juga bisa jadi guru sebagai teman, kadang kita juga jadi guru manajer kadang-kadang. Kadang ada juga kita kadang-kadang jadi guru penghukum. Nah, karena memang mungkin karena kadang-kadang ya, karena budaya anak kita itu di sini memang belum terbentuk. Jadi kadang-kadang kita berubah-ubah. Kadang ada 2 posisi kita, kadang ada 1 gitu. Tapi di sini di teori sebenarnya ini menurut William Glasser ini bahwa kita itu posisi kita itu sebaiknya sebagai manajer. Jadi manajer itu dia komunikasinya itu di sini kan ada nih. Kalau kita sebagai teman di sini, penghukum, ini teman nih. Kalau dia, ini guru akan berkata ini. Kalau penghukum kamu, kalau tidak melakukan awas ya, nah, seharusnya kamu kalau membuat rasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Nah, apa yang terbentuk nanti kalau guru sebagai penghukum misalnya, murid-muridnya akan jadi pemberontak dan menyalahkan orang lain, dan atau dia juga bisa
bohong. Kalau penghukum gurunya. Lalu kalau gurunya bertipe merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau gurunya sebagai teman, dia akan ketergantungan ke gurunya. Nah, gurunya jadi apanya dia gitu. Nah, lalu kalau dia pemantau, dia bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada guru barunya namanya patuh. Tapi kalau naknya balik dia. Tetapi kalau jadi guru manajer, dia akan menguatkan pribadi murid itu sendiri gitu. Karena nyo berbicara dengan percakapan yang memberdayakan. Nyo bertanya, tidak menghakimi, tidak mengarahkan. Dia bertanya ke murid. Akhirnya pribadi murid akan kuat. Nah, kalau dampak bagi murid itu, kalau guru penghukum, dia akan mengulangi lagi kesalahan. Kalau guru yang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Lalu kalau guru yang posisinya sebagai teman, murid-murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada guru dia. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau guru, dampaknya bagi murid, kalau gurunya sebagai manajer, yaitu dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu posisi kontrol itu. Jadi dampaknya ke murid sebenarnya ini bukan mana yang bagus, tapi dampaknya yang bagus kepada murid itu adalah posisi sebagai guru manajer. Nah, sekarang ini kita bertanya mungkin biasanya selama ini kita ini posisi kita mana gitu. Apakah posisi kontrol seperti apakah kita? Yang dominan itu seperti apa kita? Silakan ya teman-teman sini dibikin chat ya. Boleh ditulis di kolom chatnya. Dan biasanya kita di posisi mana sebenarnya yang sering itu. Jadi apa kita? Boleh ya sharing-sharing di kolom chat. Oke, kita lanjut ya. Terakhir ini restitusi. Nah, ini adalah, nah Ibu lihat sebagai teman ya, lihat ya. Sebagai teman ya. Restitusi ini cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, Li, nanti dicoba ya sebagai manajer itu. Nanti di sini di restitusi ini ada percakapan-percakapan yang bisa menjadi bahan kita untuk menjadi guru sebagai manajer. Gimana sih jadi guru manajer itu seperti apa gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, melalui restitusi, guru dapat membantu murid, lalu menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, Ibu Eka kalau selama ini masih sering, Eka, apa tadi? Menurut Eka selama ini masih sering sebagai penghukum Kak dan sebagai teman, iya. Oh, sebagai penghukum ya Bu Eka, ya. Dulu Ibu juga kayak gitu Kak. Di awal-awal jadi guru penghukum, suka jadi guru hukum. Awal-awal menjadi guru dulu. Setelah mengenal Merdeka Belajar baru agak mulai sedikit kurang ya. Nah, sekarang ini sudah mulai juga belajar menjadi guru manajer. Kadang-kadang walaupun balik lagi ke belakang kadang ada juga penghukum sesekali gitu kan. Nah, kita lanjut ya. Lalu kalau kita jadi guru dengan restitusi itu kita bisa juga membantu murid untuk jujur kepada diri sendiri dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukannya. Lalu memberikan penawaran bukan paksaan. Nah itu ya, Ibu Anissa relatif kadang sebagai teman ada juga sebagai manajer. Ya, makasih Ibu Anissa. Nah ini dia 3 restitusi itu. Nah jadi ini ada 3 ya tindakan yang kita lakukan kalau kita mau jadi guru sebagai guru manajer tuh. Kita menggunakan segitiga restitusi ini sebenarnya. Yang pertama itu menstabilitas. Jadi kita di sini setiap kita mengakui bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu apanya? Kita paham bahwa orang itu pasti punya kesalahan. Tidak semua orang tidak pernah salah dong. Nah, lalu di sini ada kata-kata kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika kita melihat murid bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita serang muridnya. Oh, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu merampas punya teman kamu? Kenapa kamu cabut? Jangan ketika kita melihat anak murid kita salah, jangan langsung seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan salah ya. Nah, kamu bukan satu-satunya orang seperti ini.
Kenapa, apa tujuannya kita melakukan ini? Supaya dia tuh langsung redam gitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi, kita perdalam lagi ya. Lalu di sini ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang kedua ini kita validasi lagi tindakannya. Ini kata-katanya seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Bertanya ke dia. Lalu adakah cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selain dari memukul tadi, ada enggak cara yang lain yang bisa kamu lakukan? Nah, itu yang kita tanyakan ke murid kita, ke anak kita. Misalnya tadi anak memukulkan, jadi kita untuk di bagian validasi tindakan salah ini kita tanya, selain dari memukul tadi, ada enggak yang bisa kamu lakukan? Setelah kita validasi tindakan yang salah itu, anak tahu bahwa itu salah lain. Kita menanyakan keyakinannya lain. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, kita tanya lagi. Tadi kan kita kan sudah sepakat tadi di kesepakatan kelas. Kita buat keyakinan kelas kan? Tanya kemarin kita menyepakati apa? Oh, menghormati Bu. Nah, kita tanya ke anak, kita mau saling menghormati Bu, katanya kan. Lalu kira-kira apa yang sudah kamu lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati? Kita tanya lagi, oh belum Bu. Lalu kamu, jadi tanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kita menanyakan keyakinan ke anak kita tuh. Kamu pengennya orang seperti apa? Pasti jawabannya menjadi orang baik Bu. Pasti gitu kan? Nah, itulah TG 3 restitusi yang kita gunakan supaya ini menjadi posisi role sebagai posisi kontrol guru manajer. Nah, lalu di sini ada kita bahas ini mendalam lagi. Di sini tadi kan ada segitiga restitusi itu menstabilitas. Ini kenapa? Karena berdasarkan prinsip berbuat salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, berbuat salah itu orang tidak bagi masalah salah, tapi salah itu adalah proses. Nah, kata-katanya bisa seperti ini. Baiklah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak dulu juga pernah melakukan itu. Atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, misalnya kan, kamu berhak merasa begitu. Kita terima dulu kesalahannya gitu. Jadi biasanya ketika ada anak-anak bermasalah, kita terima kesalahan anak itu, maka menurut teori emosional, itu 30 detik kita bisa menenangkannya. 30 detik anak itu bisa kita tenangkan. Kalau terima kesalahannya dulu gitu. Nah, karena begini, ketika seseorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Kalau sedang emosinya, awak terajang langsung, awak hukumnya langsung, apa kerajaan kau, panjang lain. Itu tidak akan bisa berpikir itu, tidak akan berubah. Tetapi ketika emosi itu, kita langsung kasih dia pertanyaan seperti ini, nggak apa-apa, kamu, semua orang bisa bersalah kok. Ibu nggak tertarik dengan kesalahan kamu loh, ibu pengen menyelesaikan masalahku. Awak terima salahnya itu, langsung redam. 30 detik cuma. Nah, itu caranya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini. Kita validasi tindakan yang salahnya. Nah, kenapa kita validasi tindakan yang salah? Karena berdasarkan prinsip ini. Karena prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kita kan sudah belajar kan, kebutuhan dasar manusia itu ada bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu pasti karena punya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, lalu kita stabilkan ya dengan ini. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kita tanya katakan seperti ini. Nah, lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, lalu kamu patut dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu buat yang penting buat kamu. Nah, lalu bisa juga kita tanyakan, boleh kamu mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Di sini kita harus membangun anak ini tuh dia punya kita kuatkan dulu apa yang dilakukan. Misalnya dia sedang membela dirinya, dibully oleh orang lain, lalu dibela, dipukulnya temannya misalnya kan bisa jadi seperti itu. Nah, kita bisa juga kita bisa menguatkan anak ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena melindungi diri kamu. Nah, kita kuatkan dulu seperti itu. Kita munculkan rasa itu dulu dan kita. Tetapi setelah itu yang di bawah ini kita tambahkan dengan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus sikap yang baru. Maksudnya di sini kita tambahkan dengan nilai-nilai kebajikan yang baru. Kira-kira apa yang akan bisa dilakukan
tanpa dengan seperti itu. Gitu. Jadi karena kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, nah ini prinsipnya, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka ia akan merasa dipahami. Nah, anak itu akan merasa tenang dulu dia, akan dipahaminya. Nah, itu prinsipnya. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tanyakan, ini dasarnya prinsip dari bahwa teori kontrol tadi ya, bahwa pada dasarnya kita ini intrinsik. Apa keyakinan awak? Tanya kan anak lain, karena tadi awak dalam keyakinan juga anak kan, tanya lain. Tapi kamu masih ingat tidak dengan apa keyakinan kita? Lalu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Tanyakan itu lagi kan anak tuh. Kalau nyola tanang, emosi nyola redam, ala terbuka, akhirnya ketika awak tanyakan keyakinan, pastinya jawab. Nah, seperti apa gambaran yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan supaya ini lebih baik? Kamu mau tidak menyelesaikan masalah ini? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tanyakan anak itu lagi. Pasti anak itu akan jawab. Nah, jadi pada teori kontrol yang mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas capai, langkah 1 tadi ya. Tadi langkah 1 tadi kita stabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kalau sukses di langkah 1, langkah 2 tadi, maka anak siap untuk menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya itu. Ini akan masuk capek untuk menghubungkan dengan kelas tadi, keyakinan yang nilai percaya itu. Kalau tanya keyakinannya apa, pastinya jawab langsung capek. Karena emosinya lah terurai di langkah 1, di langkah 2 tadi. Nah, itu. Bapak Ibu semua, ini sudah kita sampai di akhir ya sebenarnya. Jadi ada bagian dari budaya positif itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama nilai-nilai universal, lalu dan penghargaan diskusi, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini kalau kita ini mau membangun budaya di sekolah, maka nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada studi agar mereka dapat berkembang menjadi penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita kembangkan budaya ini, maka anak-anak didik kita itu akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini menurut Bapak Iwan Sahril ya, pendidikan itu adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban sebenarnya. Membentuk kebudayaan. Sebenarnya kita sadar atau tidak sadar, kita ini sebenarnya produk dari pendidikan zaman kolonial. Jadi makanya teknik awak berkomunikasi dengan anak itu seperti orang memerintah, orang menghukum. Karena memang produk awak itu, makanya budaya awak itu kini gitu. Nah, kalau awak ciptakan mungkin akan sulit ya. Payah rasanya anak-anak awak saya payah tangka-tangka. Yuk karena awak memang itulah budaya dari anak awak. Jadi kalau awak ubah ini cara awak, akhirnya awak bersama-sama mengubahnya, akhirnya akan menjadi budaya pula bagian awak nanti dan akan menjadi budaya bagian anak awak. Nah di sini, ini habis ini sebenarnya. Nah ini gambar sekolah. Sebenarnya ini semuanya gambar-gambar ini tuh kegiatan-kegiatan anak-anak ini kita minta ini contohnya proyek ini mereka sendiri yang bersepakat bersama-sama untuk bikin seperti apa yang mau ditanamnya, apa yang mau dibuatnya gitu. Akhirnya mereka yang bertanggung jawab akhirnya karena kita kasih tanggung jawab itu ke mereka yang bikin akhirnya mereka yang menjalankan. Nah, sini gambar-gambaran di sekolah kita. Nah, terakhir ini kita minta refleksinya ya ibu-ibu ya. Tadi Rami sudah sediakan link. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita selesai, Ibu? Atau kita langsung refleksi aja? Baiklah, nanti Rami tunggu aja ya nanti refleksinya. Kita tutup sambil kita refleksi. Nanti boleh nanti setelah ini gitu. Mohon ya Ibu-ibu ya tolong diisi. Kita tutup aja hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu di sini sudah ikut diseminasi Rami, sudah membantu juga.
sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga sudah kita saling belajar bersama-sama. Kalau nanti ada salah, ada khilaf, ada salah penyampaian, Rami mohon maaf. Dan Rami akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan duduk, baby. Ya, kita duduk sini aja ya. Kita makan di sana. Nah, apa kabar, baby? Baik, Bu. Nah, begini. Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka ya? Ya, Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti tak menyenangkan ya. Ibu Rahmi juga senang kalau diajak pergi piknik. Namun, apakah kamu pergi itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Tidak, Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Baby masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa ya keyakinan yang belum Baby terapkan saat ini? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kita bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini tadi? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mau lebih ekstra dulu baru ikut ajakan ayah saya. Nah, berarti kamu sudah paham ya, kita itu harus tertib aturan sekolah ya. Iya, Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih baik lagi. Ya, semangat Baby. Semoga kedepannya Baby menjadi anak yang baik dan selalu minta izin kalau ada tidak ikut kegiatan sekolah ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Kasus kedua adalah murid yang tidak membuat pekerjaan rumah dan tugas. Ternyata dia sering main TikTok sampai lupa waktu. Baby, silakan duduk, Baby. Baby tahu kan kenapa Ibu panggil ke kantor ini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Iya, benar. Tapi kemarin kamu masuk ke kelas kan? Iya, Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Baby, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk dulu Ibu juga pernah begitu. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira kemarin itu kenapa Baby tidak bikin tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu, karena saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi sampai jam 12 malam ya kamu main TikToknya. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat bersama-sama? Masih, Bu. Nah, kalau kamu masih ingat, kira-kira kamu sudah melakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini, Baby? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Rahmi dan akan saya kumpulkan besok. Nah, baik. Ibu sangat mengapresiasi tanggung jawab kamu. Kamu boleh kembali beristirahat ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat senang belajar dengan Bu Rahmi. Beliau orangnya sangat baik. Ketika saya bersalah, saya tidak dimarahinya. Saya malah ditanya dan diajak berdiskusi mengapa saya tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Pokoknya saya senang dan saya bersemangat belajar dengan Bu Rahmi.